Saya menyapa sahabat pengacara Batak Teba langsung. Dalam sapaan saya kali ini sahabat, kita dibuat terhenyak, terkejut sahabat. Adanya press release OCCRP yang menjadikan salah satu mantan Presiden Joko Widodo sebagai tokoh terkorup selama memerintah 10 tahun di Indonesia. Berita ini sahabat tentu membuat hati kita miris, menangis, prihatin. Mengapa sahabat? Karena kita bisa melihat sahabat dalam perjalanan waktu 1 tahun masa pemerintahan Joko Widodo berakhir, memasuki Pilpres dan sebelumnya adanya putusan MK. Mereka yang kecewa, mereka yang sakit hati, mereka yang tidak sejalan dengan presiden dan program pemerintah, mereka terus menyeru-nyerukan dan mendengung-dengungkan bahwa seolah-olah Presiden Joko Widodo pada saat memerintah adalah presiden terburuk yang pernah dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh tokoh-tokoh. Ada beberapa tokoh atau segelintir tokoh yang bisa kita hitung antara 5 sampai 10 jari sahabat. Mereka terus memframing, mempropaganda, memberikan konspirasi jahat. Namun sahabat, hasil framing, hasil konspirasi mereka tidak dapat menjatuhkan dan menurunkan popularitas mantan Presiden Joko Widodo di hati kami para pendukung atau di hati kami para partai perorangan. Kemenangan Pilpres Prabowo Gibran, kemenangan tokoh-tokoh yang menjadi kepala daerah di wilayah-wilayah yang didominasi oleh partai perorangan dan partai KIM, Koalisi Indonesia Maju, membuat tokoh-tokoh ini sahabat semakin terus dengan hati yang sakit memberikan framing-framing yang jahat terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Namun framing-framing itu sahabat hilang reda dan seperti bunga yang layu di pagi hari. Karena framing-framing dalam negeri sahabat tidak mampu memberikan satu harapan kepada masyarakat atau kepada publik untuk mengikuti apa yang mereka framing. Muncullah sahabat perpanjangan tangan framing dari OCCRP atau lembaga yang berada dan berpusat di Belanda, di Den Haag, mencoba membuat framing sebagai perpanjangan tangan daripada mereka untuk mengkondisikan dan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo adalah tokoh terkorup. Artinya sahabat, selama dia memerintah sebagai presiden di Indonesia. Dalam pandangan ini sahabat, sebagai orang hukum, kami melihat framing yang disampaikan oleh OCCRP jika tidak didukung fakta, tidak didukung oleh bukti yang akurat dan sumber yang akurat dan data yang akurat, maka framing-framing itu adalah framing jahat dan hoax. Oleh karena itu sahabat-sahabat, marilah kita semakin cerdas menggunakan akal sehat untuk tidak terpengaruh dengan framing-framing propaganda jahat tersebut. Karena kita tahu sahabat bahwa di Indonesia ada lembaga penegakan hukum, ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian atau Kapolri. Jika ada bukti-bukti bahwa Presiden Joko Widodo terkorup, silakanlah mereka laporkan kepada lembaga-lembaga penegak hukum tersebut agar bisa dibuka fakta. Apakah bukti-bukti yang disampaikan mereka itu adalah suatu bukti hukum atau suatu alat bukti yang valid yang bisa menjadikan bahwa Pak Jokowi sebagaimana yang didugakan oleh mereka. Karena itu sahabat, sekali lagi pada pagi hari ini
atau menjelang siang ini sahabat, yaitu di tanggal 2 Januari 2025, kita mendapatkan berita bahwa OCCRP yang memberikan statement Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo adalah sebagai tokoh terkorup. Namun hari ini sahabat, dalam berita dikatakan bahwa dirilis OCCRP, berita tentang Jokowi adalah sebagai tokoh terkorup sudah hilang atau tidak ada, atau apakah di take down oleh mereka sebagai pembuat rilis. Artinya sahabat, dari sini sahabat, jika itu benar bahwa berita itu sudah tidak ada lagi dirilis resmi OCCRP, berarti mereka menyadari bahwa apa yang mereka sampaikan di dalam press release mereka itu adalah insinuasi, adalah sebagai hayalan atau imajinasi yang tidak merupakan bukti hukum yang valid, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dijadikan alat bukti untuk mendudukkan Bapak Jokowi sebagai mantan presiden sebagai tokoh terkorup. Dari sini sahabat, kami sebagai pendukung partai perorangan, kami melihat bahwa orang baik, bahwa orang yang berbuat baik dengan segala kemampuan dan upayanya ketika dia memegang satu jabatan sebagai presiden, maka Tuhan pun akan menjaga dan melindunginya. 82% penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia mengaku puas di akhir jabatan masa Presiden Joko Widodo. Artinya kami pun terus mendoakan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pernah mendapatkan presiden, tokoh atau mantan presiden yang memerintah selama 10 tahun, yang Tuhan berikan adalah sebagai anak Ibu Pertiwi yang terbaik. Dan kita pun berharap agar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, mereka berbuat yang terbaik